Hai anak-anak semua. Sekarang kita akan coba nge-review beberapa hal yang udah pernah kita pelajari dari minggu kemarin. Udah kita mulai dengan lingkaran. Ya, jadi kemarin kita udah coba ngulang lagi pelajaran tentang lingkaran. Nah, sekarang kita mau lihat irisan kerucut yang kedua, yaitu parabola. Oke. Saya harap sih yang kemarin gak ada masalah ya. Saya udah coba kemarin kasih latihan dalam bentuk kuisis. Jadi ya mungkin ada yang kerjainnya serius, ada yang kerjainnya kurang serius. Tapi ya ini cuman latihan buat kalian aja dan gak diambil nilai gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan coba ngulang lagi sedikit tentang parabola. Ini juga bukan sesuatu yang baru. Ini juga udah pernah kalian pelajari sebelumnya. Jadi ini saya akan coba ulang lagi beberapa materi inti dari parabola. Oke, ini nih parabola. Jadi parabola itu tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama ke satu garis tertentu. Garis direktrik dan ke titik tertentu yang disebut fokus. Gitu ya. Jadi ini di sini saya ada beberapa istilah penting yang ada di parabola. Sumbu simetri, fokus, titik puncak, latus rektum yang garis yang ngelewatin fokus, yang tegak lurus dengan sumbu simetri, dan garis direktrik. Garis direktrik itu juga tegak lurus dengan sumbu simetri. Ini tuh selalu, jadi di elips, di hiperbola juga sama. Si sumbu simetri sama direktrik itu akan selalu tegak lurus. Dan latus rektum dan direktrik itu akan selalu sejajar. Gitu ya. Itu ya, jadi di elips, parabola, dan hiperbola ini sama. Oke. Jadi itu definisi dan beberapa hal yang ada di parabola. Oke, sekarang kita coba lihat bentuk persamaannya. Jadi, ciri utama dari persamaan parabola itu dia hanya memiliki satu bentuk kuadrat, gitu ya. Jadi X saja atau Y saja. Jadi kalau kemarin bentuk lingkaran itu ada dua bentuk kuadrat, X dan Y. Kalau parabola itu hanya satu bentuk kuadrat, X saja atau Y saja. Nah, yang mana yang ada kuadratnya ini akan menentukan parabolanya jadi parabola yang tegak atau vertikal atau parabola yang rebah atau horizontal. Jadi di sini kamu lihat ada dua jenis persamaan parabola untuk yang tegak dan yang rebah. Yang tegak itu untuk yang bentuk kuadratnya ada di X, yang rebah untuk yang bentuk kuadratnya ada di Y. Oke, mungkin yang bentuk pertama itu bentuk yang lebih umum kalian lihat. Nah, ada bentuk lain dari persamaan parabola, yaitu X kuadrat sama dengan 4PY, atau X min H kuadrat sama dengan 4PY min K. Nah, di sini yang membedakan antara dua persamaan ini, yang ini dan ini, itu adalah titik puncaknya. Jadi kalau yang ini itu puncaknya 0,0, kalau yang ini puncaknya itu H, K. Gitu ya. Ini untuk parabola tegak. Demikian juga halnya untuk parabola rebah. Jadi ini Y kuadrat sama dengan 4PX. Yang kedua Y min K kuadrat sama dengan 4PX min H. Gitu. Yang ini puncaknya itu 0,0, yang ini puncaknya H, K. Oke, gitu ya. Ini bentuk umum persamaannya. Bentuk umum dari persamaan parabola yang tegak dan rebah.
Oke, jadi tadi di slide sebelumnya kita lihat ada bentuk persamaan parabola. Ini ada unsur P di sini. Nah, P di sini untuk menunjukkan apa sih? P di sini itu untuk menunjukkan besarnya jarak antara fokus ke puncak atau antara puncak ke garis direktrik. Nah, si nilai P ini juga yang bisa kamu pakai untuk menentukan parabolanya akan terbuka ke arah mana. Tuh ya, jadi kalau misalnya nih yang ini, parabolanya yang ini P-nya itu positif, dia akan mengarah terbuka ke atas. P-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Atau dulu mungkin belajarnya itu smiley atau sad ya. Oke, atau yang lebih gampang lagi, cara ngingetnya P positif berarti ngarah ke sumbu Y positif, P negatif mengarah ke sumbu Y negatif. Oke, kalau yang rebah gimana? Kalau P-nya positif, dia berarti mengarahnya ke terbukanya ke arah X positif. P negatif berarti terbukanya ke arah sumbu X negatif. Gitu ya. Oke. Ini nilai P-nya untuk menentukan dia terbuka ke arah mana. Positif berarti mengarahnya ke arah yang positif, entah itu arah sumbu X atau arah sumbu Y. Tergantung parabolanya rebah atau tegak. Gitu ya. Kalau misalnya parabolanya tegak kan yang jadi sumbu simetrinya itu kan sumbu Y. Kalau parabolanya rebah yang jadi sumbu simetrinya kan sumbu X. Gitu ya. Oke, jadi ini kalau ini dari gambarnya. Oke, beberapa juga kalian udah pernah belajar secara detail dulu. Jadi ini cuman kayak ngingetin kalian aja beberapa hal penting tentang parabola yang udah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi tentang rumus-rumusnya, direktrik itu gimana, puncak itu gimana, cara nyarinya, fokus itu gimana. Kalian kan masih punya ya list atau tabel rumusnya. Oke, dicari-cari lagi apa sih namanya si rangkuman rumus yang pernah dikasih sebelumnya ya. Oke, sepaket sama persamaan irisan kerucut itu yang disebut persamaan garis singgung. Mirip saya bilang juga dulu ini buat irisan kerucut tuh semua prinsipnya itu sama ya. Jadi sebetulnya kalau kalian bisa yang satu, yang sisanya itu pasti bisa juga karena nggak beda jauh. Jadi ini persamaan garis singgung. Kalau diketahui titik singgung, tinggal ditempelin aja titiknya. Oke, ini pasti udah bisa. Yang ini. Kalau misalnya diketahui gradien, nah ini yang harus agak sedikit menghafal dan hati-hati. Takut rumusnya kebolak-balik. Karena kemarin juga kan ya waktu kita ada kuis elips sama hiperbola, kalian tuh kan udah lihat tabel ya, tabel rumus, tapi tetap aja tuh ada yang kebalik gitu rumus yang dipakainya. Ada yang harusnya min jadi plus, ada yang harusnya M-nya nempel di sini jadi malah nempel di sana gitu. Pokoknya lihat rumusnya masih kebolak-balik. Ya, oke. Jadi ini yang harus agak hati-hati karena persamaan garis singgungnya ini kalau diketahui gradien itu rumusnya dia akan mengikuti. Kalau misalnya persamaannya tegak, parabolanya tegak, ya rumusnya gini. Kalau misalnya parabolanya rebah, ya rumusnya beda lagi. Gitu ya. Oke. Jadi ini rumus persamaan garis singgung. Ini juga ada di tabel rumus, rangkuman rumus yang udah pernah kita buat sebelumnya.
Oke. Nah, tambahan dari yang selain yang ini juga prinsip dasar hubungan antara kurva. Yang diskriminan lebih besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, diskriminan lebih kecil dari 0. Ya, itu mah rumus dasar yang sering banget kalian pakai di apapun kurva yang terlibat, bisa itu irisan kerucut, garis, atau apapun gitu ya. Oke, diskriminan. Nah, jadi ini tentang parabola. Nah, kalau kalian ingat waktu kemarin tuh kan ada waktu kita ulangan parabola sebelum kita libur ini, ada yang nilainya mungkin masih jelek dan belum remedial. Nanti akan saya kasih soalnya, ada soal latihan tentang parabola. Buat yang gak remedial, ya ini anggap aja latihan. Buat yang remedial atau yang nilainya di bawah KKM, ini wajib dikerjakan. Ya. Oke, nanti ada instruksinya di situ, nanti kalian lihat aja. Jadi ini kalian kerjakan sebagai tugas remedial untuk materi parabola. Oke, segitu aja review tentang parabola.